Kabur dengan NIM 2114201071. Saya dari kelas A2 Keperawatan semester 3. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, program studi ilmu keperawatan. Nah, baiklah, saat ini saya akan membahas mengenai pneumotoraks dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir saya dalam mata kuliah keperawatan medikal berjalan 1 dengan dosen mata kuliah yaitu Nurse Roli Rondonowu Eskep Emkep. Baiklah, saat ini kita masuk yang pertama di dalam definisi pneumotoraks. Nah, pneumotoraks adalah terdapatnya udara dalam rongga dada sehingga paru-paru dapat terjadi kolaps. Pneumotoraks adanya udara di dalam rongga pleural antara pleura parietal dan visceral. Nah, pneumotoraks ini merupakan keadaan emergensi yang disebabkan oleh akumulasi udara dalam rongga pleura sebagai akibat dari proses penyakit atau cedera. Nah, pneumotoraks adalah robeknya pembuluh darah. Intoraks ia serasi paru-paru atau keluarnya udara dari paru yang cedera ke dalam ruang pleura. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam klasifikasi. Nah, terdapat beberapa jenis pneumotoraks yang dikelompokkan berdasarkan penyebabnya. Yang pertama itu ada pneumotoraks spontan atau terjadi tanpa penyebab yang jelas. Nah, yang kedua itu yaitu pneumotoraks tertutup. Nah, di mana rongga pleura tertutup tidak ada hubungan dengan dunia luar. Nah, yang ketiga yaitu pneumotoraks ventil yang merupakan pneumotoraks yang mempunyai tekanan positif berhubung adanya pistel di pleura visceralis yang bersifat ventil. Nah, yang selanjutnya yaitu kita masuk dalam manifestasi klinis. Nah, berdasarkan anamnesis, gejala dan keluhan yang sering muncul adalah yang pertama sesak napas, didapatkan pada hampir 80-100% pasien. Seringkali sesak dirasakan mendadak dan makin lama makin berat. Penderita bernafas terengal pendek dengan mulut terbuka. Yang kedua yaitu nyeri dada yang didapatkan pada 75-90% pasien. Nyeri dirasakan tajam pada sisi yang sakit, terasa berat, tertekan, dan terasa lebih nyeri pada gerak pernapasan. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga batuk-batuk yang didapatkan pada 25-35% pasien. Yang keempat yaitu jantung meningkat. Kelima, kulit mungkin tampak sianosis karena kadar oksigen darah yang kurang. Nah, yang keenam menunjuk gejala yang terdapat pada 5-10% pasien, biasanya pada jenis pneumotoraks spontan primer. Nah, yang selanjutnya yaitu kita masuk dalam komplikasi. Nah, komplikasi yang disebabkan oleh penyakit pneumotoraks ini yaitu pneumotoraks tension. Nah, dapat menyebabkan pembuluh darah kolaps, akibatnya pengisian jantung menurun sehingga tekanan darah menurun. Nah, yang kedua yaitu biopneumotoraks atau hidropneumotoraks, hemopneumotoraks atau henti jantung paru, dan kematian sangat sering terjadi. Nah, yang ketiga yaitu pneumotoraks dapat menyebabkan hipoksia dan dispnea berat yang menyebabkan kematian. Nah, yang selanjutnya kita masuk dalam etiologi pneumotoraks. Nah, etiologi pneumotoraks ini terjadi karena adanya kebocoran di bagian paru yang berisi udara melalui robekan atau pecahannya pleura. Nah, yang selanjutnya kita masuk dalam patofisiologi pneumotoraks. Nah, secara singkat proses terjadinya pneumotoraks adalah sebagai berikut. Yang pertama, alveoli disangga oleh kapiler yang lemah dan mudah robek, dan udara masuk ke arah jaringan verbicovaskular. Apabila alveoli itu melebar, tekanan dalam alveoli akan meningkat. Nah, yang kedua, apabila gerakan nafas kuat, infeksi dan obstruksi endobronkial adalah faktor periseptasi yang memudahkan terjadinya robekan. Nah, yang ketiga yaitu selanjutnya udara yang terbebas dari alveoli dapat menggoyangkan jaringan fibrosis di verbicovaskular ke arah pilus dan masuk mediastrum dan menyebabkan pneumotoraks. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke dalam pathway. Nah, pathway-nya yang pertama itu terdapat robekan dada atau robekan pleura, lalu masuk ke dalam terbukanya dinding dada. Dari terbukanya dinding dada ini
aliran udara ke rongga pleura akhirnya meningkat sehingga tekanan di rongga pleura lebih tinggi daripada atmosfer baru sehingga terjadi kolaps paru dan kompensasi untuk memenuhi oksigen ke seluruh tubuh akhirnya berkurang. Nah, dari situ jantung bekerja lebih cepat atau takikardi, yang selanjutnya nafas menjadi pendek dan cepat. Baiklah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan mengenai penyakit pneumotoraks. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Dan saat ini juga saya mengajak teman-teman semua untuk bergabung bersama kami di UNPI atau Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan mari menyaksikan video yang akan saya tampilkan berikut ini. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.